Halo Besti, cuan lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cak Nawi, channelnya orang-orang beruntung. Kali ini Cak Nawi akan membahas the vortex kita ya, yaitu kita harus mensifati Tuhan itu maha cinta. Tuhan itu tidak rumit. Tuhan itu mudah dan murah. Oke. Dari sini, dari kita mensifati the vortex kita, vortex itu pusaran yang besar ya. Bukan pusaran gelombang lagi nih ya, tapi lebih kepada ilahi ya. Oke. Ilahi ini tergantung apa yang mau kita sifati. Ya, di kitab kami ya, di hadis qudsi menjelaskan bahwasanya Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau kita mensifati Tuhan itu maha menghakimi, maha pendendam, kemudian Anda sedikit-sedikit, ini karma, ini dosa, Anda merasa bersalah yang berlebihan, maka yang terjadi Tuhan akan memberi kalian ujian yang bertubi-tubi, teman-teman. Dan ini saya rasakan. Jadi ketika kita memahami Tuhan itu maha cinta ya, di dalam Kristen, di dalam Hindu, dalam Buddha, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, haleluya, segala puji itu. Kenapa saya memahami ini ya, karena saya juga bergaul kepada mereka, teman-teman, ada yang di Katolik, ada yang di Kristen, ada yang di Hindu. Nah, dan mereka sebenarnya lebih mengagungkan secara keterpujian. Jadi kalau Om Swastiastu ya selamat atas keterpujian ya, kalau nggak salah seperti itu, mohon maaf jika salah itu. Kemudian Namo Buddhaya juga begitu, juga memuji selamat atas keterpujian Tuhannya gitu. Jadi kalau kita mensifati Tuhan itu maha cinta, maka yang terjadi adalah Tuhan selalu mengasihi kita, memberi kita kemudahan-kemudahan. Kita mudah mengkoneksikan kita bahwa Tuhan itu, Allah itu maha kasih, maha cinta. Ya maka kita akan dicintai. Cintai yang apa? Yang tak terbatas cinta itu. Jadi cinta yang unconditional. Jadi unconditional tak terbatas. Bukan cinta-cinta kita, cinta-cinta monyet yang kita dengan pasangan-pasangan kita gitu. Kalau kita dengan pasangan kita gitu, kita masih merasakan aku cinta kepada suamiku karena gajinya besar, karena ini, karena itu dan sebagainya, itu masih cinta secara kondisional. Sedangkan kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita, itu cinta secara unconditional yang tak terbatas. Ya. Kalau bahasa saya the infinite. Teman-teman ada yang melabeli dirinya dengan jargon-jargon the infinity gitu. Supaya apa? Kita juga akan menerima sesuatu yang tak terbatas dari Tuhan. Kita pun yang tidak mensifati yang tak terbatas itu, kita sudah dikasih sesuatu yang tak terbatas. Kan begitu. Kita dari lahir pun sudah diberi sesuatu yang kita tidak meminta. Kita bayangkan seluruh jasad kita dari atas sampai bawah, kita tidak pernah meminta tangan, mata, telinga, tapi sudah diberi sesuatu yang lebih. Maka kita juga harus mensifati kita dengan Tuhan secara lebih. Maka di dalam Islam itu selalu mengajarkan
apa-apa ya, melakukan apapun kebaikan selalu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ucapan kasih sayang dan cinta. Di posisi ini saya tidak ini ya, tidak apa ngisi pengajian atau ceramah ya, tapi lebih pada kita ini kadang suka ya, kita sudah mengerti mendalami agama, tapi dalam mensifati Tuhan ini terkadang kita selalu ada slack di dalam pikiran kita. Ada kontra, selalu kontra. Jadi kita bersedih, kita mengeluh, kita berkeluh kesah kepada Tuhan. Itu kan boleh di dalam sisi agama, itu kan ada paradok. Ya, kita harus meminta dan sebagainya. Padahal Tuhan, loh kamu sudah tak kasih, kok kamu masih mengeluh lagi kan gitu. Jadi kalau kita sudah di posisi puncaknya cinta dengan Tuhan, maka ya apapun yang kita mau sudah menjadi pasti adanya gitu. Sudah terjadi ya, kun fayakun. Makanya saya suka lebih ngomong kun di teman-teman, kun sudah pasti terjadi, tinggal kita ini sabar atau tidak, begitu saja. Masalah sabar dan tidaknya ya sebenarnya kalau kita sudah cinta itu nggak ada istilah sabar, sudah seperti kita dengan pasangan kita, mau diapa-apain kalau kita sudah cinta itu sudah nggak ada masalah gitu loh. Kalau kita sudah masuk ke ranah cinta itu, oke. Jadi begitu, hanya kita setting otak kita, mensifati kita Tuhan itu mah cinta, selesai. Semudah itu, mudah. Tuhan itu mudah, tidak mempersulit diri kita. Terus kenapa kok diri kita ini sulit gitu? Apa sial dan sebagainya? Diri kita sendiri yang membuat sifat-sifat itu. Kita merasa terus, merasa ini, merasa itu, merasa salah, merasa terus gitu, dan kita akan terus dijejali seperti itu. Nah, nggak terima gitu loh. Seperti bapak dengan anaknya ya, misalkan. Ketika anak itu bilang bapak jahat, ibu jahat, bapak dan ibu ini sedih gitu. Loh, aku yang kasih kalian nafkah, aku yang kasih kalian rumah, mobil dan sebagainya, makanan, yang nyekolahin kamu. Kok tiba-tiba kamu bilang bapak dan ibu itu jahat? Kan kita merasa kecewa gitu. Sama dengan kita dengan Tuhan. Ketika kita mensifati, aduh, begini dosa, begitu dosa, begini dosa, terus gitu aja, maka kecewalah Tuhan. Maha rasa Tuhan. Tuhan ini maha rasa cinta yang begitu dalam. Maka kita juga harus mensifati seperti itu dengan Tuhan. Maha kasih, maha, kalau di dalam ada zikir itu ya latif, maha lembut. Kita harus berlembut-lembut ria dengan Tuhan. Ya Tuhan, aku benar-benar mencintai keagungan-Mu. Kemudahan-kemudahan variabel di semesta ini Engkau ciptakan untuk segala sesuatu agar mendukung apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Apalagi soal cuan lover kan gitu. Namun di situ Tuhan juga memberi pelajaran banyak, membeli playground yang kita untuk kita bermain di dunia ini. Kita dikasih permainan-permainan, ada permainan roller coaster gitu, ada permainan prosotan, ada kolam renang. Lah ini kan permainan semua. Maka kita terus harus mensifati kepada Tuhan kita adalah Maha Cinta. Oleh karenanya, kita dengan sesama makhluk yang diciptakan Tuhan harus saling mencintai dan mudah memaafkan. Memaafkan itu penting, karena memaafkan itu mendatangkan variabel-variabel keberuntungan, teman-teman. Mohon maaf ada berisik ya di sebelah ini.
aduh, nah, kayak seperti ini mengeluh, aduh gitu. Jadi mohon untuk kita kita tetap berfokus pada ini konsep Tuhan ini. Jadi ketika kita selalu ya Rohman, ya Rohim gitu kan, maka kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan, keberuntungan itu ya faktor luck yang kita dapat itu akan semakin banyak. Percayalah, percayalah. Jadi kalau kita mengeluh, apalagi suka eh, membenci dan tidak mudah memaafkan, wah itu no, jangan ya. Nah, kita mulai menata diri, kita lepaskan semua beban, kita mulai menghaluskan hati kita. Oke, cukup sekian dari Cak Nawi. Semoga ini bermanfaat walaupun sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.